Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah memimpin kita melalui hari demi hari dengan selamat. Dari rumah atau kediaman kita masing-masing, mari bersama-sama kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Umat Tuhan, kita bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kehidupan orang Kristen merupakan suatu proses pertumbuhan iman yang terus-menerus diuji dan dibaharui dari hari ke hari. Allah selalu memanggil kita untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa besar yang Allah nyatakan dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Saudaraku, Allah selalu ada untuk menuntun kita sehingga kita ada seperti sekarang ini. Dalam rangkaian penyertaan Allah itulah mari kita memuji dan memuliakan nama-Nya melalui ibadah kita bersama di malam ini. Umat Tuhan, marilah kita menghadap Allah dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya yang besar atas kita. Dengan berdiri, mari kita menaikkan kidung pujian bagi-Nya dari Kitab Bakti 6 ayat bait 1 dan 4. Bernyanyilah orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia untuk menuntun kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena kesempatan hari ini kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat, kita akan membaca dari Mazmur pasal 98 ayat 1 sampai 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingatkan kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Jemaat, kita menyanyi nyanyian umat dari Kitab Bakti nomor 61 bait 1 dan 3. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu.
Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Tuhan boleh menyertai kami sampai dengan saat ini. Dan pada malam hari ini kami akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Kami akan merenungkan bersama-sama. Karena itu bimbing dan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang akan kami baca dan kami dengar pada malam hari ini, kami dapat memahaminya, menghayatinya, dan oleh kekuatan Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Nabi Yehezkel pasal 37 ayat 24 hingga ayat 28. Yehezkel 37 ayat 24 hingga ayat 28 yang menyatakan, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, sering kita dengar orang mengucapkan, sakitnya sih gak seberapa, tapi malunya itu loh. Hal itu biasanya diungkapkan ketika ada orang yang jatuh. Hal ini membuktikan bahwa peristiwa jatuh itu bukan saja berisiko atau berpengaruh pada kondisi fisik seseorang, tapi juga kondisi psikis seseorang. Dan kebanyakan orang yang terjatuh butuh orang lain untuk menolong. Karena biasanya dalam kondisi tak berdaya, dia butuh seseorang yang lain untuk menolongnya. Nah, pembacaan kita hari ini menggambarkan tentang jatuhnya bangsa Israel. Israel tercemar karena dosa mereka. Dosa akan pemberontakan terhadap Allah. Sampai-sampai bangsa itu dibuang sebagai budak di Babel. Bisa kita bayangkan bangsa Israel yang makmur dan masyhur harus menjadi budak. Sudah disiksa secara fisik, pasti juga mempengaruhi psikis mereka. Secara fisik mereka tersiksa, tapi juga berpengaruh pada psikis mereka. Bangsa yang dulu berkuasa, yang dulu hebat, yang dulu disegani, kini menjadi budak. Betapa memalukan sekali. Tapi saudaraku, suatu saat
Tuhan berfirman lewat Nabi Yehezkel. Melalui Yehezkel, Tuhan hadir untuk menyatakan kuasanya kepada umat Israel. Bahwa Tuhan akan memulihkan dan mengembalikan kemasyuran yang tadinya ada pada bangsa itu. Tuhan Allah mau mengulurkan tangannya untuk menolong bangsa Israel. Tuhan mau membaharui mereka. Coba kita perhatikan saudara-saudara, sekali lagi, bagaimana Tuhan memulihkan dan menguduskan bangsa itu. Kita bisa lihat di ayat 30, pasal 37 ayat 22. Dikatakan, aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja yang memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Nah, dari sini kita melihat Tuhan mau mengulurkan tangannya. Dia mau memberikan solusi untuk membantu bangsa Israel. Tetapi ada syaratnya. Dia mau memberikan solusi, tapi juga ada syaratnya. Syaratnya adalah ada persatuan. Bangsa Israel harus mau diatur dulu supaya ada persatuan di antara mereka. Persatuan di sini dimaknai sebagai hidup yang rukun satu sama lain. Juga rukun bersama dengan Tuhannya. Tuhan Allah mau memulihkan terlebih dahulu keretakan di antara mereka. Lalu mereka dikembalikan menjadi satu bangsa. Barulah kemudian mereka mengalami pemulihan dari dosa-dosa dan kenajisan mereka. Mereka dijauhkan dari pelanggaran mereka dan dipulihkan. Dan ketika Tuhan Allah memberikan solusi itu dengan syarat hidup rukun, bangsa Israel harus merespon dengan melunakkan hati mereka dan mengikuti yang Allah mau, apa yang Allah mau. Allah ingin bangsa itu bersatu dan supaya dipulihkan, maka bangsa itu harus diterima supaya diatur oleh Allah. Harus menerima supaya mereka diatur oleh Allah. Dari sini saudara-saudara dapat kita simpulkan bahwa kemahakuasaan Allah mampu menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah kering dan membangkitkan kembali kerajaan Israel yang dulu hancur, yang sudah hancur tanpa harapan, mau dipulihkan oleh Allah sendiri. Dia mengulurkan tangannya, tapi saat dia mengulurkan tangannya ada syaratnya juga. Dan jika kita benar-benar ingin dipulihkan, maka kita ikuti instruksinya. Mungkin saat ini Bapak Ibu saudara-saudara berada dalam kondisi terjatuh. Apakah itu karena akibat pandemi ini atau tidak? Sebagaimana Allah menolong bangsa Israel yang jatuh terpuruk, Allah juga ingin menolong Bapak Ibu dan saya, kita semua. Memang dalam kondisi yang ada kita mohon kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan. Tapi jangan lupa untuk tanya apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kita minta, tapi kita juga harusnya bertanya apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan dari kita untuk kita lakukan. Sama seperti Allah menginginkan bangsa Israel untuk hidup rukun satu sama lain. Allah inginkan mereka untuk kembali ke jalannya yang benar. Bayangkan saudara-saudara seorang bayi yang belajar berjalan. Dengan tertati-tati bayi ini berusaha untuk melangkahkan kaki. Kadang dia menangis karena dia juga takut jatuh. Karena pasti bayi ini susah sekali. Tapi saat bayi ini melangkah ada mama dan papanya. Ada bundanya dan ayahnya yang sudah siap dengan tangan yang terbuka supaya ketika bayi itu jatuh, bunda dan ayahnya atau mamanya dan papanya sigap untuk menangkap anaknya atau bayi ini. Maksudnya supaya kalaupun jatuh tidak sampai terjebak
dan berbahaya. Kita sama seperti bayi itu, saudara-saudara, yang baru saja berjalan. Yang sering kita tidak sadari adalah ada tangan Tuhan yang terbuka, yang sigap untuk menolong kita saat kita terjatuh. Supaya ketika kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak. Apapun keadaan Bapak Ibu dan saya sekarang ini, apalagi di situasi yang tidak mudah seperti sekarang ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, percayalah, ada tangan Tuhan yang siap sedia 24 jam untuk menjaga kita dan menjamin ketika kita jatuh, Dia mengelurkan tangannya sehingga kita tidak sampai tergeletak. Mari kita jalani hari-hari ke depan dengan terus mengandalkan Tuhan dan terus melaksanakan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Tantangan memang berat. Kita harus hadapi pergumulan kita menyangkut dengan pandemi COVID-19 ini. Tapi percayalah, di balik semuanya itu ada Tuhan yang mampu untuk menolong kita. Tuhan memberkati Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Amin. Umat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau malam ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah ini kami laksanakan di tempat kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena dalam kondisi seperti ini kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih bahwa Engkau boleh memulihkan kami semua ya Tuhan. Bahwa di dalam kasih Yesus Kristus yang bangkit itu, Engkau menolong kami dan menyelamatkan kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa kepadamu Tuhan untuk pelayanan firman, pemberitaan firman yang dilaksanakan di berbagai tempat.
di seluruh wilayah pelayanan GPIB, di tengah-tengah keluarga-keluarga di mana firman Tuhan dapat diberitakan. Tuhan berkati hamba-hambamu, Tuhan berkati jemaatmu, Tuhan berkati kami semua umatmu ya Tuhan. Kami berdoa di saat kami harus menghadapi kenyataan pandemi COVID-19 ini yang masih saja menjadi bagian pergumulan kami, khususnya di Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyatakan kasih Tuhan bagi mereka masing-masing. Tuhan tolonglah melalui para dokter dan para perawat yang melaksanakan tugas masing-masing Tuhan. Engkau dampingi mereka ya Tuhan. Dan untuk itu kami berdoa untuk pasien yang ada di rumah-rumah sakit ataupun di tempat-tempat tertentu di mana mereka boleh dirawat. Bahkan di rumah masing-masing, di saat mereka melaksanakan isolasi mandiri ataupun karantina mandiri. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk menolong, menguatkan mereka masing-masing ya Tuhan. Dan terutama para dokter dan para perawat yang menyerahkan diri mereka untuk merawat dan melayani saudara-saudara kami dalam perawatan di berbagai tempat. Tuhan kuatkan dan berkati juga hamba-hambamu, para medis yang melaksanakan tugas dan panggilan mereka. Tuhan kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk para relawan yang terpanggil untuk bersama-sama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau berkati juga anggota TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas panggilan mereka masing-masing. Juga untuk mengamankan kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Karena itu kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa sekalipun. Kami mohon agar Tuhan senantiasa menyertai pemerintah kami ya Tuhan, terutama dalam kebijakan pemerintah melalui pembatasan sosial berskala besar PSBB yang dilaksanakan di berbagai tempat di negeri kami ini. Tuhan mampukan kami semua terutama masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendukung kebijakan ini demi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Sehingga dengannya ya Tuhan penyebarannya dapat berakhir dan pandemi ini dapat berakhir. Kami boleh dipulihkan ya Tuhan. Untuk itu berikan kesadaran kepada semua pihak ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan kepadamu untuk gereja-gereja di Indonesia khususnya. Mampukan kami semua untuk bergandengan tangan untuk mendukung pemerintah kami dalam upaya untuk memutus segala upaya dalam kaitan dari penularan COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan bekerjalah melalui pemerintah kami dan semua kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode dan jajarannya. Juga terutama kami berdoa untuk Satgas COVID-19 yang dibentuk oleh Sinode GPIB dan para relawannya. Tuhan berkati mupel-mupel dan seluruh jemaat. Malam ini kami berdoa untuk jemaat GPIB Bukit Moria, untuk keluarga jemaat dari sektor 1 sampai dengan sektor 10, untuk keluarga-keluarga di jemaat GPIB Bukit Moria, orang-orang tua, orang-orang muda, kami doakan mereka yang berduka karena ditinggalkan orang-orang terkasih, mereka yang sedang bergumul dengan orang-orang ataupun anggota keluarga yang sedang sakit. Kami berdoa agar Tuhan Engkau berkati segala upaya untuk penyembuhan mereka masing-masing. Hiburkan dan kuatkan mereka yang berduka ya Tuhan. Kami berdoa padamu pada malam ini bagi mereka yang bertambah 1 tahun usia, mereka yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia karena ulang tahun perkawinan dan ulang tahun mereka masing-masing, ulang tahun kelahiran. Tuhan berkati dan sertai masing-masing. Kami juga berdoa untuk para presbiter dan seluruh anggota jemaat GPIB Bukit Moria.
Orang-orang tua dan orang-orang muda, kami mohon agar Tuhan berkati dan sertai anak-anak kami yang saat ini karena COVID-19 ini, mereka yang biasanya beraktivitas di sekolah atau di tempat kuliah, tapi pada saat ini dalam kaitan dengan COVID-19, mereka harus tinggal di rumah dan belajar dari rumah. Kami mohon kepadamu agar Tuhan sertai mereka, Tuhan berikan semangat kepada mereka juga ya Tuhan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami doakan mereka masing-masing. Tuhan terima kasih bahwa kegiatan ibadah keluarga ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati semua pihak yang ikut bersama-sama memfasilitasinya. Untuk itu kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati juga Komisi Inforkom Litbang GPIB Bukit Moria. Tuhan berkati satu demi satu ya Tuhan. Tuhan terima kasih, kami mau menyerahkan hidup kami mau menyerahkan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa bernegara. Secara khusus saudara-saudara kami kaum muslim yang pada saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tuhan sertai dan berkati mereka ya Tuhan. Kiranya kehidupan bersama di negeri ini boleh terjaga, boleh terbina dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 79 bait 1 dan 2. Marilah kita berdiri
dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan sumber berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah keluarga malam hari ini akan berakhir. Marilah kita berdiri bersama untuk melanjutkan dengan ibadah karya kita di tengah pandemi COVID-19 ini, dengan tetap meyakini saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus yang bangkit dan menang atas kuasa dosa dan maut akan terus menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga jemaat kita. Jemaat Tuhan, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara sekalian, kita masih saja bergumul dengan pandemi COVID-19. Tapi jangan dengan situasi seperti ini membuat kita patah semangat ataupun tidak bersemangat. Mari kita hadapi ini
Dan dalam kondisi seperti ini, kita tetap menjaga keutuhan persekutuan kita, baik dengan Tuhan maupun terutama dengan sesama kita. Dan sementara kita tahu bersama bahwa di saat COVID-19 ini masih saja kita gumuli bersama-sama. Saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, umat Muslim melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Karena itu sebagai bagian dari bangsa ini, kita boleh mengucapkan kepada saudara-saudara kita selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan mari kita membangun kehidupan bersama, saling menghargai, saling menopang satu dengan yang lain. Dengan saling menghargai dan menghormati masing-masing kita dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita benar-benar kita juga menghargai saudara-saudara kita, umat Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kita bagian yang tidak terpisahkan dari negeri ini. Indonesia majemuk, dan Indonesia yang majemuk itu berarti Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Mari kita saling menghargai, saling menopang, dan terutama dalam menghadapi COVID ini, dalam kebersamaan kita maju terus membangun kebersamaan kita. Tuhan memberkati dan menyertai kita masing-masing. Terima kasih.